Selamat pagi, siang, ataupun malam, terkhusus untuk Ibu Indrati, dosen saya pada pelajaran manajemen strategi. Untuk hari ini saya izin Ibu untuk mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dan sesuai dengan soal yang telah Ibu kirim pada aplikasi Edlink, saya memilih bahan analisis SWOT sebagai materi ujian akhir semester saya. Dan untuk pengimplementasiannya, saya memilih perusahaan Goto. Untuk itu, saya izin langsung share screen untuk memperlihatkan presentasi saya. Berikut presentasi saya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mohon izin saya akan menganalisa Goto untuk diimplementasikan pada analisis SWOT kali ini. Nah, sebelum kita menuju ke analisisnya, saya izin menyampaikan analisis SWOT seperti yang saya telah pelajari atau ketahui selama mata pelajaran Ibu. Jadi yang pertama kita pergi ke tujuan analisis SWOT dulu. Jadi analisis SWOT ini adalah alat bantu yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dan lebih detailnya, memahami kekuatan dan kelemahan internal, peluang ataupun ancaman eksternal, perusahaan dapat juga merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuannya. Lalu, keuntungan menggunakan analisis SWOT. Jadi, analisis SWOT ini dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih terinformasikan, jadi lebih terstruktur, mengidentifikasi peluang baru dan mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Jadi kita bisa memetakan nih, apa saja sih informasi-informasi yang membantu kita atau peluang-peluang baru, dan juga memetakan tantangan-tantangan nih yang mempengaruhi perusahaan kita. Nah, komponen analisis SWOT itu ada 4 sesuai dengan namanya ya. SWOT, S-nya itu strength atau kekuatan, W-nya itu weakness atau kelemahan, dan O-nya itu opportunities atau peluang, dan terakhir T. T itu adalah threat atau ancaman. Nah, kita bedah satu-satu. Strength atau kekuatan. Jadi strength ini adalah faktor internal yang memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan. Jadi kalau ngomongin kekuatan, itu ya kekuatan kita yang ada saat ini, faktor internalnya. Contohnya reputasi merek yang kuat, teknologi yang canggih, atau tenaga kerja yang terampil. Yang sudah kita bisa lihat secara fakta ini kelebihan kita secara internal. Lalu weaknesses atau kelemahan. Ini adalah faktor internal, tapi kali ini faktor internal yang menjadi hambatan bagi perusahaan. Jadi selain kita memahami kekuatan kita itu pasti sadar juga kita ada kelemahan. Nah, kita cari nih, apa sih kelemahan kita dari kompetitor? Contohnya mungkin kurangnya inovasi produk, kayak mungkin ya produk kita gitu-gitu aja gitu. Atau yang kedua kurangnya sumber daya keuangan, atau kurangnya keahlian dalam bidang tertentu. Jadi memang kelemahan ini harus kita identifikasi dengan baik karena kita perlu juga mengetahui kekuatan kompetitor. Nah, mengetahui kekuatan kompetitor kita bisa tahu kekurangan kita. Lalu oportunis atau peluang. Nah, kalau sudah ngomongin peluang, ini berarti faktor eksternal, yaitu faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Jadi, eh, kalau yang tadi strength dan weaknesses itu adalah kalau bisa fakta ya, yang sudah kelihatan kasat mata, kelemahan dan kelebihan kita. Kalau ini peluang, ini kita masih belum tahu nih, istilahnya masih meraba-raba peluang apa yang bisa kita manfaatkan. Contohnya pertumbuhan pasar baru, atau perubahan tren konsumen, atau perkembangan teknologi baru. Jadi kita bisa nih kira-kira, oh kayaknya kita bisa nih masuk di teknologi ini gitu, untuk mengimprove inovasi seperti itu contohnya. Atau threat, ancaman. Sama seperti opportunities. Jadi threat ini bentuknya kita harus memutar-mutar otak ya untuk mengetahui ancaman eksternal, jadi faktor eksternal yang dapat menghambat pertumbuhan perusahaan. Jadi eh, mungkin secara faktanya kurang kelihatan, cuman memang kita bisa merasakan nih ancaman-ancaman apa yang mulai terasa di perusahaan kita gitu. Contohnya persaingan yang ketat. Kayak contohnya kita merasakan kok makin lama pembelian kita makin berkurang ya. Oh, nah itu terjadi bisa jadi karena persaingan yang ketat, kita kalah bersaing. Lalu perubahan kebijakan pemerintah atau bencana alam. Nah, ini perubahan kebijakan pemerintah ini juga sangat mempengaruhi ya, terutama bagi pengusaha-pengusaha.
Itu kita berharap ya pemerintah mampu membuat kebijakan-kebijakan yang bagus sehingga tidak menjadi ancaman gitu ya, melainkan menjadi peluang. Jadi eh, inilah contoh dari komponen analisis SWOT. Lalu perusahaan yang saya pilih seperti yang saya jelaskan tadi yaitu Goto. Ini memang sengaja saya memilih Goto karena hampir setiap hari saya memanfaatkannya entah untuk memesan makanan ataupun membeli paket di Tokopedia gitu ya. Hampir semua barang-barang saya ini rata-rata beli di Tokopedia. Lalu Gojek itu kadang saya memanfaatkan juga untuk transportasi, membeli makanan. Jadi memang sengaja saya memilih Goto karena dekat dengan kehidupan saya gitu. Saya mengenal perusahaan ini. Nah, Goto ini hasil merger dari Gojek dan Tokopedia, singkatannya GoTo, Gojek Tokopedia, dua perusahaan teknologi yang terkenal di Indonesia sama-sama besar saat itu dan dibawa bergabung menjadi satu menjadi lebih besar lagi gitu ya. Dikenal dengan layanan transportasi, baik pembayaran digital atau Tokopedia sebagai platform e-commerce ya. Kalau pembayaran digital tadi termasuk Gojek ya, pembayaran digital dan transportasi. Dan mereka ini merger tujuannya untuk menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi dan menawarkan berbagai layanan kepada pengguna yang lebih luas lagi tentunya ya layanannya. Nah, dengan pengguna yang sangat luas saat ini, Goto ini berpotensi untuk menjadi pemimpin pasar Indonesia. Nah, analisis SWOT dari Goto ya, yang mungkin bisa saya identifikasi. Yang pertama, strength. Analisis SWOT yang pertama, strength. S-nya strength, yaitu kekuatan. Yang kita tahu, ekosistem digitalnya sangat luas saat ini ya. Jadi, kalau ngomongin ekosistem digital, orang sekarang makin melek tentang digital-digital ini. Jadi, peluangnya sangat besar, kekuatannya sangat besar. Terus, ekosistem digital di internalnya juga sangat kuat. Gojek dan Tokopedia ini karena memang mereka dari awal masuk di kancah digital gitu ya. Brandnya kuat, orang di mana-mana tahu nih. Kalau ngomongin toko hijau gitu aja orang langsung tahu, oh Tokopedia ini dia masuk gitu ya. Bahkan orang kadang sering, kamu naik apa? Naik Gojek, padahal yang dinaikin Grab gitu. Jadi memang orang sudah terbranding nih dengan kata-kata Gojek atau Tokopedia dan sekarang GoTo. Lalu basis pengguna yang besar gitu ya. Jadi sudah dirintis sejak lama, tentunya sampai sekarang penggunanya sangat besar. Nggak cuma pengguna, mitranya pun besar gitu ya. Teknologinya canggih, seperti yang kita tahu, hari-hari hampir nggak pernah mereka ini ngedown ya. Jadi cukup dibilang sangat canggih. Terus weaknesses atau kelemahannya, tapi di mana semua orang sekarang mengenal mereka dan banyak orang yang menggunakan mereka, tapi masih disayangkan mereka masih mengalami kerugian finansial. Walaupun semakin tahun selalu ada perbaikan dari segi finansial. Lalu masih tergantungan pada promo ya. Jadi eh, saya sendiri masih sering menggunakan Gojek karena banyak promo ya. Kadang naik Gokar harusnya 25 cuma bayar 15. Nah, terus yang kedua persaingan ketat dengan banyaknya sekarang ya aplikasi-aplikasi baru, baik e-commerce untuk perdagangan seperti Shopee, Tokped ya. Tokped sekarang bisa jualan, terus ada juga kalau di transportasi ada Maxim yang lebih murah, lalu ada ya, taksi online juga itu yang dari Filipina, Finhance itu yang baru, lalu ada Grab yang cukup besar juga penggunanya ya sekarang. Nah, itu persaingan ketat ini termasuk kelemahan yang lumayan mereka rasakan gitu ya. Lalu opportunities atau peluang di masa depan yang bisa mereka ambil. Yang pertama pertumbuhan ekonomi digital. Semakin hari semakin naik nih orang yang menggunakan barang-barang berbau digital ini ya. Jadi orang-orang yang udah berumur pun sekarang sudah mulai melek nih dengan teknologi digital gitu ya. Mama saya aja bisa nih belanja di Tokped gitu. Mama saya aja udah bisa naik Gojek sendiri gitu ya. Jadi memang pertumbuhan ekonomi digitalnya peluangnya sangat besar. Lalu adopsi pembayaran digital, sampai sekarang pembayaran digital ini makin banyak gitu ya. Bahkan yang kerennya kalau di Jakarta naik kereta bisa nih bayar pakai GoPay. Keren banget. Jadi memang adopsinya di pembayaran digital cukup besar peluang mereka. Lalu potensi ekspansi ya. Dengan mergernya mereka ini sebenarnya salah satu potensi ekspansi juga gitu ya. Cuman mereka harus terus berekspansi. Misal di negara-negara lain yang mungkin saat ini fasilitas transportasinya masih kurang ya. Tapi jujur aja semenjak masuk
Gojek ini membuka mata orang-orang ya bahwa wah ternyata transportasi sekarang cukup mudah gitu ya. Tinggal pesan Gojek diantar. Tinggal lewat HP paket kita datang gitu pesan e-commerce Tokped. Nah, ancaman seperti yang sempat saya sampaikan lagi tadi pada weaknesses atau kelemahan. Kali ini ancamannya lebih jelas ya. Persaingan dari Grab, Shopee, dan TikTok Shop ini cukup bem nih, cukup cukup menyerang nih. GoTo ini, Gojek dan Tokopedia gitu ya. Bahkan sempat tahun kemarin penjualan Tokped kalah dari Shopee ya, padahal tahun-tahun sebelumnya mereka unggul. Nah, semoga tahun 2024 ini belum keluar sih datanya, saya belum tahu. Tapi semoga Tokped produk Indonesia makin maju lagi. Lalu regulasinya ketat. Ini memang musuh dari aplikasi-aplikasi seperti ini ya regulasi gitu ya. Karena bagaimana pemerintah bisa mengatur agar semuanya seimbang gitu ya. Baik yang konvensional maupun yang online-online ini gitu. Jadi regulasi yang ketat ini seringkali membuat eh, mitra driver-driver itu ya itu mengalami eh, hal-hal yang mungkin tidak mereka inginkan gitu ya. Misal mereka jadi susah untuk mendapatkan penghasilan lebih karena mungkin biaya adminnya lebih tinggi karena adanya regulasi tadi menyebabkan eh, ada dana lebih yang harus dikeluarkan. Lalu sekarang mungkin di Tokped dulu sempat ramai juga ada pajak masuk ya. Jadi ada admin yang harus dibebankan lebih banyak gitu ya. Nah, lalu ada ancaman yang terakhir yaitu perubahan perilaku konsumen gitu ya. Ini ancaman yang sebenarnya cukup kecil. Cuman bisa saja konsumen lama-lama meninggalkan juga gitu karena makin lama makin banyak pilihan-pilihan menarik lainnya ini untuk memesan paket, untuk transportasi gitu ya. Jadi ancaman ini semoga bisa diatasi oleh GoTo. Nah, lalu kesimpulan dan verifikasi strategi atau saran dari saya yang pertama memanfaatkan ekosistem digital pasti ya. GoTo dapat memanfaatkan ekosistem digital yang luas untuk meningkatkan profit, mendorong interaksi silang antar layanan dan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih terintegrasi. Lalu saran saya yang pertama, Gojek mungkin bisa mengurangi ketergantungan promo ya. Kita harus mengurangi ketergantungan promo pada subsidi dan promo untuk mencapai profit yang lebih berkelanjutan. Pengusaha dapat fokus pada pengembangan model bisnis yang berkelanjutan dan inovatif. Jadi memang harus memutar-mutar otak nih, gimana mengurangi ketergantungan promo ya. Lalu yang ketiga, mengatasi tantangan keuangan. GoTo perlu mengatasi tantangan keuangannya dengan meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan dana, dan mencari sumber pendanaan baru. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memangkas biaya operasional yang tidak perlu dan meningkatkan pendapatan. Jadi bukan cuma pemerintah yang perlu efisiensi, tapi mereka juga harus efisiensi. Jadi nggak boleh boros-boros lagi sekarang karena sekarang fokusnya sudah mencari keuntungan ya, bukan lagi untuk seperti dulu mungkin mencari pelanggan gitu ya karena sekarang pelanggannya sudah cukup banyak. Lalu antisipasi ancaman persaingan gitu. Jadi itu harus mengantisipasi ancaman persaingan yang ketat dengan terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan dan memberikan pengalaman yang lebih personal bagi pengguna. Pengusaha perlu memahami perubahan perilaku konsumen dan beradaptasi dengan cepat gitu ya. Jadi uh, Goto ini harus berusaha ya untuk terus berinovasi, mungkin inovasi yang bisa sangat berdampak sekarang itu adalah di bidang keamanan ya. Dimana kalau ngomongin keamanan orang pasti akan lebih memilih ke Blue itu ya, Bluebird ya. Karena Bluebird sudah sangat terjamin keamanannya. Terus eh, kalau ngomongin keamanan memang orang pasti lebih memilih ke situ gitu ya. Walaupun sekarang di Gojek sudah ada fitur keamanan gitu ya. Cuman mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi untuk membangun kepercayaan orang akan merasa aman. Dan berikut daftar pustaka yang saya ambil untuk menyusun materi ini. Bisa dilihat ada 6 dan sekian. Terima kasih dari saya. Saya Nursian Pranata. Berikut presentasi UAS saya. Selamat pagi, siang, dan malam.